Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Kelas bahagia dan kelas asik, ya, kelas asik dan bahagia kalkulus integral. Kita hari ini mau melanjutkan ke pembahasan kita. Kemarin sudah ke persamaan diferensial ya, apa itu PD dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke penulisan jumlah dan sigma ya. Kawan-kawan sebenarnya sudah juga dibahas ini di sekolah ya. Jumlah ya deret begitu, kemudian sigma ya jumlah itu sendiri ya. Jadi sebenarnya sama saja. Kita mau melihat ini dari sisi grafis ya, akan seperti apa. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat ya, dalam selang tertutup dibatasi oleh 0 dan juga tak hingga ya, selang terbuka tak hingga karena tak hingga. Maka kita punya ini di gambar 1. Jadi kawan-kawan pasti sudah bisa ya membuat sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Gimana dia syarat-syaratnya, apa namanya, dicari titik puncak dan seterusnya ya, titik bantu sampai ke titik bantunya sehingga diperoleh ini part ya, bagian saja sketsa di fx sama dengan x kuadrat begitu. Nah, kemudian yang di gambar 2 itu kalau fungsi biasa ditulis seperti ini, fx sama dengan, maka ini ada istilah baru yaitu an ya, bukan n semut ya, sama dengan n kuadrat. Ketika ada fungsinya atau fungsinya ini dalam berubah n, maka jadi n kuadrat. Pertanyaannya adalah mengapa di sini kalau cuma ada noktah-noktah atau titik-titik saja? Karena ini berbeda dengan ini ya, ini garis kurva smooth ya, mulus. Ini titik-titiknya saja. Nah, kalau kawan-kawan lihat, misalnya kalian pakai apa namanya, mencari y dan x-nya, ibaratnya ini kan y, ini x-nya ya. Jadi itu ketika disubstitusi 1, maka 1 kuadrat berarti 1, berarti nanti 1,1 di koordinatnya adalah 1,1, 2 berarti 2,4. Artinya ini adalah bilangan bulatnya saja. Ya, ini bilangan bulat tetapi ini seluruh bilangan real ya yang ada pada selang yang tadi dibatasi tadi. Tahu ya bedanya ya, kalau ini dia setiap titik di bilangan real ya, entah itu 0,1 0 berapa gitu ya, sampai terbentuk kurva mulusnya. Sedangkan yang gambar 2 ini adalah bilangan-bilangan bulat saja ya. Oke, itu yang pertama harus dipahami. Nah, kalau dituliskan suatu fungsi itu nanti, nah ini kita lanjut ya kawan-kawan. Kalau sebuah fungsi yang daerah definisinya artinya di daerah domainnya itu hanya terdiri dari bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif ya kawan-kawan tahu ya bilangan bulat positif, bilbul positif. Baik, jadi tadi ya bilbul positif. Kawan-kawan tahu ya bilbul positif itu apa? Bilbul positif ya mulai dari berapa ya? Bilbul ada negatif, 0 dan juga positif ya. Tadi kita pakai, kalau kawan-kawan lihat, kita tadi cuplik saja di kuadran satunya saja ya, kuadran 1 ya, kuadran 1 di sini karena dia X positif dan Y-nya juga positif. Nah, itu nanti disebut dengan namanya barisan ya, barisan. Jadi syaratnya tadi ingat ya, bilangan bulat positif ya, hanya terdiri itu, maka itu disebut dengan barisan. Biasanya bentuk bakunya adalah AN ya, A dalam kurung seperti ini, atau bisa lazimnya kayak kemarin si Leibniz itu ya, itu lazimnya adalah A indeks N di bawah ya. Jadi A indeks N di bawah. Atau nanti ada juga yang menulisnya barisan itu adalah kurung kurawal, itu A indeks di bawah begitu ya. Oke. Nah, contohnya ya ini nanti kita akan lihat sekilas saja ya. Itu namanya barisan, dipahami dulu itu. Ini akan kita bahas di bab 11 nanti ya. Cuma kali ini kita akan lihat saja atau kita kenalkan saja biar tak kenal maka tak sayang ya, biar kenal jadi sayang gitu ya. Bagaimana menuliskan sigma itu tadi. Oke.
Contohnya seperti ini, perhatikan jumlah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai dia di 100 kuadrat. Dan ini suku pertama itu A1 ditambah dan seterusnya ditambah suku terakhir itu AN ya. Nah, untuk menunjukkan jumlah ini dalam suatu bentuk yang kompak, artinya padat begitu ya, padat berisi, kita kompak ya, bukan tos dulu gitu, bukan. Kita tuliskan yang pertama adalah tahu ya simbol sigma itu yang kayak gini ya, yang kayak sigma kalau kalian suka ngeband itu kan biasanya kayak gini ya. Nah, ini nggak bagus ini, harusnya yang bagus adalah yang nah, ini bedanya apa ini? Ini besar, ini kecil ya. Padahal sama saja. Kalau ini huruf apa nih? Huruf kecil. Kalau ini huruf apa nih? Huruf kecil dibesarin. Tahu ya membedakannya ya? Ini huruf apa? Bukan huruf F. Lah iya memang huruf F, F kecil ya. Kalau ini huruf apa? F kecil dibesarin begitu ya. Kalau ini huruf apa? F besar ya. Kalau ini huruf F besar dibesarin lagi. Tahu ya? Membedakan kayak gitu saja di kalkulus integral nih. Jadi kita tadi teman-teman nih ada pertengahan abjad ya mulai dari IJKL. Nah, itu biasanya itu untuk sigma ya. Penulisan itu tuh untuk sigma itu di tengah-tengah abjadnya IJKLMN gitu ya. Biasanya kalau yang penting dia huruf kecil saja. Nah, kayak gini. Nah, di bawah ini kan batas bawah, ini batas atasnya ya. I-nya mulai dari 1, ketika misalnya 1 disubstitusi ke sini jadi 1 kuadrat, berarti hasilnya adalah 1 kuadrat. Kemudian kalau I-nya seterusnya, barisan itu tadi kan dia bulat positif ya. Jadi bedanya tetap ya. 2 berarti 2 kuadrat dan seterusnya sampai 100 kuadrat. Ini penulisan sigma untuk kasus yang ini. Oke. Yang kedua, bisa aja ini menulisnya ini bisa boleh seperti ini ya, saya lebih cenderung ke seperti ini. Tapi ada juga yang nulisnya seperti ini, karena ini tadi kita mengacu yang kedua ya. Ini yang pertama tadi, ini mengacu ke sini ya kan. Yang kedua adalah mengacu yang ke sini. Maka bisa ditulis I-nya mulai dari indeksnya karena ini indeks 1, maka I-nya boleh diganti sama dengan 1. Untuk apa? Untuk AE. Nah, ini kawan-kawan ya. Ternyata apa namanya, yang penting huruf kecil ya. Kalau tadi di atas itu si Purcell, ini bukunya Purcell itu mengatakan lazimnya itu di pertengahan IJKL untuk itu, tapi yang penting huruf kecil ya, boleh. Nah, itu sampai N ya. AE sampai N. Itu penulisannya, penulisan sigma ya kawan-kawan. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Semoga bisa dipahami. Nah, ini contoh lain ya, ini diberi keterangan sigma itu salah satu huruf Yunani ya, simbol Yunani ya, indeks I itu menjelajahi bilangan bulat positif tadi, dimulai dan berakhirnya ya, yang di atas itu berakhirnya. Misalnya yang ini sigma I, membacanya sigma I sama dengan 2 sampai 5 ya. Nah, untuk BI ya berarti mulainya 2 berarti B2 ditambah B3, B4, B5 ya dan seterusnya. Ini sigma J mulai dari sama dengan 1 sampai N berarti untuk 1 per J berarti 1 per 1 ditambah 1 per 2 tambah terakhir 1 per N karena berakhirnya N begitu. Nah, ini sigma dari K sama dengan 1 sampai 4 untuk K sama dengan K kuadrat tambah 1. Nah, sama dengan 1 ya tinggal disubstitusi saja. Saya kira ini oke ya kawan-kawan. Nah, ini sama aja intinya ketika ada nilai konstan ya, nilainya sama gitu ya, katakan itu nilainya itu C, maka ada berapa banyak C di situ ya, perkalian. Jadi suku N, berarti hasilnya adalah NC. Jadi kita ada perjanjian ketika ada soal atau masalah atau kasus yang dimana itu C konstan ya,
kelasnya cuma A dan B. Maka dia NC ya. Langsung kita tengok di sini misalnya ada sigma mulai I sama dengan 1 sampai 5 untuk 2. Berarti tinggal karena ini N-nya terakhirnya itu 5, berarti 5 kali 2 di sini. Ini konstanta ya kawan-kawan. Nah, berarti 10. Begitupun untuk ini, berarti 100 kali negatif 4 berarti hasilnya adalah minus 400. Begitu ya. Oke, sampai sini. Oke. Oke, kalau oke kita lanjut ke sifat-sifat sigma ya. Ada teorema A itu kelinearan, kayak ini sama persis kayak yang kemarin kawan-kawan. Teorema yang untuk diferensial sama, untuk integral sama, untuk sigma pun sama ya. Untuk konstanta berarti C-nya boleh ditulis di muka. Untuk operasi hitung penjumlahan boleh di parsialkan atau dipisah-pisah ya masing-masing, yang berakibat pada untuk yang pengurangan juga bisa dipisah masing-masing begitu. Oke, ini beberapa contoh saya kira kawan-kawan bisa ya. Untuk contoh 1 misalnya ada soal seperti ini, hitung sigma untuk soal berikut itu. Berarti tadi kawan-kawan punya ini ya, punya teorema yang langsung bisa digunakan ya. Tentunya dibuktikan dulu ya, itu tadi ada pembuktiannya, contohnya. Berarti ini sigma dari 2AI dikurang itu ditambah ini ya. Berarti kita punya punya lagi ini teorema A tadi yang untuk konstanta, 2-nya boleh ditulis di sini, kemudian kita punya ini. Nah, kita punya ini tadi sigma I sama dengan 1 sampai 100 untuk AI itu sama dengan 60, berarti tinggal terus 60. So amazing sekali ya. Kawan-kawan, ini kalau ini tadi tinggal 100 kali 4. Sampai di sini oke? Oke ya, sip. Nah, lanjut kita di beberapa jumlah khusus. Ini bentuk-bentuk khusus ya, kawan-kawan. Artinya ini simbol untuk sigmanya, sedangkan ini adalah rumus untuk deret suku ke N ya. Jadi rumusnya ini, rumus barisannya ya, ini barisannya. Jadi ini sigmanya, kemudian ini rumusnya. Ini sigmanya ditulis seperti ini, misalnya ini untuk bilangan asli ya, berarti nanti sama aja ditulis bentuk-bentuk seperti ini ya. Jadi N tambah 1 bagi 2. Coba kalau nggak percaya mulai dari 1 berarti 1 tambah 1 bagi 2 berarti dia 1. Nah, 2 berarti 2 tambah 1 bagi 2 ya. Nah, berapa itu? 3. Ya, maksudnya 1 tambah 2 berarti 3 ya kawan-kawan. Ini untuk jumlahnya ya, deret jumlahnya. 1 tambah 2 tadi 3 ya. Coba 3 sekarang. 3 tambah 1 4 kali 2 4 bagi 2 2 kali 3 6. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 6. Betul ya? N-nya. Ini sigmanya berarti saya benar ini tadi. Ini rumus untuk SN-nya, jumlahnya, deretnya ya. Itu bentuk-bentuk khusus ya kawan-kawan. Nah, contoh ini misalnya bentuk seperti ini, maka tadi kawan-kawan bisa menuliskan ketika ini adalah suatu bilangan asli saja ya, I itu kan satu fungsi ya, tapi dia untuk I tadi kan nih ya, ini I pangkat 2, I pangkat 3 dan seterusnya. Nah, maka bisa ditulis langsung dengan 10 N-nya ya, dikali 10 tambah 1. Berarti jumlahnya dari ini adalah 55. Kalau nggak percaya kalian bisa jabarkan sendiri mulai dari I1. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terakhir tambah 10 ya. Jadi 1 ditambah. Kalau nggak percaya untuk ngecek 2 ditambah dan seterusnya ditambah 10. Hasilnya nanti adalah 55. Untuk I kuadrat pun sama seperti ini, itu bentuk-bentuk khusus ya, spesial, nggak pakai telur ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ada bentuk seperti ini, gimana ini? Kita bisa dikalikan dulu ya, kemudian kita akali lagi,
Teman-teman bisa lihat penggunaan teorema tadi ini keluar, berarti ini bentuk khusus dari apa gitu ya. Terus ini keluar juga ini bentuk khusus dari yang mana tadi, kemudian hasilnya itu untuk meringkas, mengefektifkan efektivitas waktu mengerjakan. Alhamdulillah. Itu ya kawan-kawan. Oke. Begitupun untuk contoh 5 ini, cari suatu rumus untuk sigma ini gitu ya. Berarti kita langkah pertama adalah mengalihkan kedua faktor itu ya. Kemudian kita pakai teorema tadi masing-masing. Kemudian kalau bentuk ini kita punya bentuknya n gitu ya. N apa gitu ya, J kuadrat tadi. Kemudian kalau ini berarti 3 kali n kali n tambah 1 bagi 2 ditambah kalau ini tadi kan tinggal 10n begitu ya. Jadi kita punya hasil akhir seperti ini. Jadi sangat luas sekali dari satu definisi, dari satu teorema kemudian digunakan untuk mencari hal-hal yang lain ya. Bentuk khusus itu kan mesti nanya dari mana kok dapat itu, ya itu dari salah satu pembuktian di matematis ya, yaitu dengan induksi. Kawan-kawan kalau belajar teori bilangan maka akan menemukan yang namanya induksi matematis, yaitu yang pertama PI K sama dengan 1 dianggap benar. Nah, kemudian K plus 1 begitu ya, juga dianggap benar. Maka kesimpulannya nanti kalau 1 dan 2 dipenuhi maka akan dianggap benar. Begitupun yang kayak ini tadi, untuk sembarang deret yang ini tadi, 1 kuadrat itu kenapa hasilnya jadi seperti ini, bentuk kuadrat ya. Maka bisa dicoba dengan P-nya, P indeks 1 dulu. P1 tambah 1 dan seterusnya. Oh, ini berarti benar gitu ya. Hasilnya adalah 1 kuadrat 1. Kemudian gimana untuk I tambah 1? Berarti ya juga dijabarkan lagi ya seperti ini, kemudian akhirnya seperti ini, berarti dia memenuhi juga. Maka karena 1 dan 2 memenuhi akan memenuhi. Tapi saya nggak mau membahas tentang induksi karena itu ranahnya teori bilangan ya kawan-kawan. Cuma kalau kawan-kawan mau nanya tentang teori bilangan, boleh, tentang induksi boleh. Itu aja, semoga bermanfaat. Salah-salah mohon maaf, tetap bahagia, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.